Halo semuanya, selamat datang di Gadis Bumi bersama aku Ivana Ginting. Nah, dari video sebelumnya kita udah belajar sedikit tentang IIC. Bahwa IIC itu adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk membantu teman-teman penyandang disabilitas untuk mengungkapkan gejala sakit mereka. Nah, kalau kalian ingat, aku bicara 3 hal yang harus diperhatiin saat membuat IIC. Ini dia. Nah, yang harus diingat karena memang IAC ini diperuntukkan untuk teman-teman yang mempunyai hambatan dalam berkomunikasi secara lisan, maka dalam pembuatan IAC ini harus dipertimbangkan hal-hal seperti IAC ini harus mudah dipahami dan dimengerti. Yang kedua, IAC ini harus mudah dipelajari dan IAC ini juga harus menggunakan simbol-simbol yang dapat dipahami secara umum atau general. Dari situ bisa disimpulkan bahwa IIC itu haruslah dapat dipahami, dapat dipelajari, dan general. Nah, Daewung bersama Peach Market juga sedang mengembangkan kartu atau gambar IIC yang dapat memudahkan teman-teman penyandang disabilitas untuk mengungkapkan gejala sakit mereka ketika mereka mengunjungi klinik atau puskesmas atau rumah sakit. Nah, kartu dan gambar ini masih jauh dari sempurna dan masih membutuhkan banyak masukan dan saran. Untuk itu, hari ini aku mau mengundang 2 teman aku untuk bermain games untuk melihat apakah IIC yang sedang dikembangkan oleh Daewung dan Peach Market ini mudah dipahami, general, dan mudah dipelajari. Untuk itu, aku akan kenalkan kalian ke 2 manusia ini. Nah, ini dia. Kita kenalan dulu ya. Dari sini ada siapa nih? Hai, aku Maria. Oke, dari sini? Hai, aku Anggi. Kalian udah siap bermain games hari ini? Oke, siap banget dong. Oke, kalau gitu kita langsung main gamesnya. Yuk! So the first, ini rambutku banyak rontok bener sih karena kalau gambarnya kita bisa lihat sih gimana orangnya pas nyisir rambutnya keluar semua, berarti bener dong. Terus ini saya ngantuk kayaknya kurang deh, soalnya lebih cocok kayak orang yang sakit kepala gitu ya, karena di kepalanya ada puter-puter gitu kayak biasa ya, lebih cocok saya sakit kepala. Terus saya pusing ketika berdiri setelah duduk, ini juga kayaknya true, karena dia kayak habis duduk gitu kan, terus tiba-tiba kepalanya sakit kepala gitu, jadi bener. Terus ada nanah di kepalaku, kayaknya ini enggak deh, karena ini lebih cocok ke benjol dibandingkan nanah, karena kayak di kepala itu ada benjolan kan. Terus yang terakhir itu sakit kepalaku seperti mau meledak. Iya bener, karena di ilustrasinya di kepalanya itu ada bom gitu ya, jadi kayak mau meledak gitu, jadi kayaknya benar. Oke. Gambar pertama menurut aku it's false sih, ini salah. Karena dalam gambarnya kan dia megang kepala, terus itu ada asap yang menandakan dia kepanasan atau kayak demam. Itu lebih tepatnya saya demam gitu, saya sakit gitu. Terus yang kedua, di sini menurut aku true, soalnya dia megang kepala, terus itu langsung menandakan kalau dia sakit kepala. Yang ketiga, dahiku bengkak. Ini salah sih, karena menurut aku di sini dia lebih menggambarkan kepalanya luka. Terus untuk yang selanjutnya, tiba-tiba wajahku menjadi pucat. Ini benar kalau dari gambarnya, karena dia menunjukkan kalau ada perubahan warna di mukanya. Lalu untuk yang selanjutnya, menurut saya ini benar, karena dia kesulitan untuk ngerjain si tugasnya. Itu sih menurut saya dari semua soal ini. Makasih. Kamu harus pilih satu. Wah, ini guys, gambar
gambarnya. Kalau dari saya melihatnya ini artinya saya muntah darah. Karena ada darahnya. Ya kan? Oke. Gambarnya ini. Menurut aku sih ini gambar orang yang susah buang air besar ya. Karena kelihatan nih dari gambarnya dia duduk lagi di toilet. Kepalanya merah, mungkin dia udah cukup frustasi buat ngedorong di dalam gitu. Dan ya sih ini susah buang air besar. Jadi selama game study yang udah aku jalani, udah aku mainkan, beberapa gambar menurut aku itu agak terlalu ambigu. Jadi belum terlalu jelas simbolnya gitu. Mungkin emang pembedanya agak sulit ya. Jadi untuk orang awam yang misalnya mungkin untuk anak kecil itu masih terlalu sulit untuk dibedakan gitu. Dan gambarnya juga kurang variatif. Jadi kelihatannya tuh ya rada tumpang tindih lah satu sama lainnya. Kalau tadi bukan yang kayak kita mikir terus bener-bener nyocokin satu sama lain, dan emang kita ngelihat perbedaan yang signifikan gitu, kita kayaknya agak susah bedain gambar satu sama lain untuk simbolnya. Gitu sih kalau kesimpulan dari aku. Thank you. Gambarnya udah cukup mudah dimengerti untuk beberapa gambar, tapi masih ada juga beberapa gambar yang istilahnya double meaning gitu ya. Jadi meaningnya bisa lebih dari satu karena gambarnya cukup kurang jelas, kurang spesifik digambarkan. Saya kayak gambar ini nih yang tadi mata aku perih ya, tapi ini juga kayak bisa buat mata merah gitu loh, karena ini gambarnya matanya dia merah terus kayak sama dengan deskripsi sama mata merah, jadi nggak cuma mata perih tapi bisa juga buat mata merah. Jadi mungkin bisa dilakukan bentuk gambar yang lebih spesifik gitu biar orang lebih gampang ngerti. Itu menurut aku. Thank you. Oke, itu dia games kali ini. Semoga bisa menggambarkan apa yang penting ketika kita ingin menggunakan atau ingin membuat AAC ini tadi. AAC tersebut harus mudah dipahami, dapat dipelajari, dan tentunya menggunakan simbol-simbol yang general. Thank you untuk Maria dan Anggi yang udah mau berpartisipasi untuk menilai kartu atau gambar AAC yang diciptakan atau dikembangkan oleh Daewoo beserta Peach Market. Untuk itu, sampai jumpa di video selanjutnya. Ketemu lagi ya.